Selamat datang, Tuan Buddha. Nyonya Tuan Buddha meminta Anda untuk menemui seorang wanita muda. Aku tidak tertarik pada wanita-wanita itu. Ah, jika wanita itu ingin membuat masalah, nanti kita haha. Beban meminta uang kepadaku. Adikku sudah punya pacar tapi belum memberi mas kawin. Mau uang? Cari sendirilah. Ah, aku hanya ingin bekerja paruh waktu untuk membayar uang kuliahku. Kenapa aku harus mengalami hal seperti ini? Mau lari kemana? Hahaha. Tuan, peluk aku. Laki-laki itu adalah... Cepat pergi. Ini adalah wilayah kekuasaan Buddha di Nanjing. Mengapa laki-laki ini seperti putra Buddha? Ada apa denganmu? Cepat bawa aku pergi. Halo, nak, ini wanita yang mama atur untukmu. Suka tidak? Aku tidak suka wanita yang terlalu agresif mendekatiku. Aduh. Haha. Tuan. Peluk aku. Ini semua salahmu sendiri. Persis seperti yang mereka. Ya ampun. Apa yang telah kulakukan semalam? Haha. Dokter, akhir-akhir ini perut saya sering tidak enak. Dan selalu ingin muntah. Jangan-jangan ini penyakit mematikan? Selamat, kau hamil. Ini kembar 3. Sudah lama sekali aku tidak bertemu mereka. Ini kabar gembira sekali. Si. Kembar 3. Betul. Hanya 1 malam. Bagaimana bisa hamil? Jika ibuku tahu, bukankah aku akan dipukuli sampai mati? Ingin memukulnya pun aku tidak punya uang. Bagaimana kalau meminjam uang pada Qiaoyang? Tidak, tidak, tidak. Dia sudah banyak membantuku. Haiya, Sakura. Ternyata kamu di sini. Ibu. Wah, ini dia adik perempuan yang cantik itu. Putih bersih, benar-benar cantik. Pak Wang, putri saya ini benar-benar masih perawan. Belum pernah pacaran. Jika kamu bawa dia pulang, dia akan menjadi milikmu. Bagus, bagus. Ini 500.000. Aduh hahaha. Ibu, kamu terima 500.000 dan menjual aku. Ngomong apa sih? Aku sudah membesarkanmu selama 20 tahun. Ditambah bunga, lebih dari 500.000 itu loh. Tapi,
Aku masih harus sekolah. Sekolah itu ada gunanya apa sih? Kamu belum cepat-cepat pergi melayani bos Wang. Kumpulkan sedikit modal untuk adikmu. Orang jahat, ayo pulang denganku. Kau cepat ke sana. Cepat ke sana. Cepat ke sana. Aku hamil. Kau. Apa katamu? Kau perempuan murahan. Aku sudah membawa mas kawinnya. Kau berani-beraninya mengatakan padaku bahwa kau hamil? Kau mempermainkanku. Aku tidak mau wanita yang pernah hamil. Lepaskan. Bagus sekali kau. Kau katakan padaku, anak haram laki-laki mana sebenarnya itu? Aku minta mas kawin 500.000 padanya. Katakan padaku, anak haram laki-laki siapa ini? Aku meminta mahar 500.000 padanya. Aku tidak bisa mengatakannya. Ibu, mengapa kau memperlakukan aku seperti ini? Apakah aku memang anak kandungmu? Kamu, astaga, kamu keterlaluan. Aku susah payah membesarkanmu. Aku kenapa? Sekarang kamu berhutang 500.000 padaku. Pergi dan cari uang 500.000 untukku. Mau atau tidak? Kalau tidak, jangan kembali ke rumah ini. Aku akan mendengus. Ibu bayi sudah kehilangan tempat tinggal. Mungkin aku tidak bisa menahan kalian. Pergi ke kuil untuk berdoa. Mungkin Buddha akan memberkatiku. Tasbihnya sudah ditemukan? Ya Tuhan. Tasbih Anda itu kan merupakan rangkaian manik-manik cendana yang berasal dari dinasti Song Selatan. Mana mungkin mudah mendapatkan yang cocok. Di hotel hari itu, apakah ada wanita yang merusak kesucian Anda? Kalau tidak bisa bicara, jangan bicara. Potong, katakan yang sebenarnya, nanti saya akan membantumu mencari. Tidak apa-apa, lupakan saja. Semoga Tuhan memberkati anakku yang kurang berprestasi itu. Semoga dia segera menikah dan memiliki anak. Laki-laki atau perempuan tidak masalah. Keluarga Jiangku harus punya keturunan. Nyonya, kau menginginkan keturunan? Aku ini tabib surgawi. Mempunyai resep mujarab. Resep mujarab apa? Keluarga-keluarga terpandang ini mendapatkan keturunan berkat jasaku. Ingin berapapun, bisa kujamin. Tidak perlu 990.000. Juga tidak perlu 880.000. 500.000 sudah cukup. Astaga, 500.000 saja bisa mendapatkan keturunan. Baiklah, saya beli 1 kantong. Ragu itu adalah masalah kemanusiaan. Mungkin hanya menambahkan sedikit teknologi ilmiah, dan jalanmu bisa ditempuh. Saya. Gambar ini pasti kamu ambil dari internet, kan? Lihat, watermarknya saja tidak dihapus. Kamu. Hei, Tuan. Apakah Anda ingin memiliki rambut panjang? Saya. Ini ada cara yang bagus. Ternyata itu palsu. Sebenarnya saya sudah tahu. Hanya saja saya sangat berharap bisa memeluk cucu. Mendapat kabar baik juga bagus. Kehidupan tak menentu. Aku ingin menggugurkan kandungan. Tapi ada orang yang sangat mendambakan anak. Nyonya, Anda bisa membiarkan putra Anda lebih banyak berinteraksi dengan perempuan. Mungkin suatu hari nanti keinginanku akan terwujud. Gadis ini cukup bagus ya? Nona, apakah kau keberatan jika pacarmu lebih tua darimu?
Ah, aku. Anakku sudah berusia 30 tahun. Belum punya istri. Setiap hari belajar seperti Buddha, hidup tenang dan tanpa keinginan duniawi. Kurasa kalian berdua cocok. Aku sudah hamil. Lebih baik jangan menipu wanita ini. Tidak, saya datang untuk belajar. Ah, begitu mudah ya. Hari ini, kita bisa dibilang berjodoh. Mari kita berdoa bersama. Baik. Dia adalah dia pria yang sebelumnya. Tuan, Anda masih ingat saya? Tumbuh di lumpur tetapi tetap bersih. Kau masih mengenali ini? Katakan, apa yang kau inginkan? Tuan ini terlihat seperti bukan dari duniaku. Tapi sebagai ayah dari anaknya, aku meminta uang darinya untuk menggugurkan kandungan, wajar kan? Aku ingin 5 juta. Benar-benar wanita yang meminta harga tinggi. Dari mana kau berani memintaku? Aku. Jumlah anak-anaknya terlalu banyak. Jika ingin menggugurkan harus secepatnya. Kalau tidak akan membahayakan nyawa. Katakanlah, kau ini beban keluarga. Minta uang padaku. Adikmu sudah punya pacar tapi belum memberikan mas kawin. Mau uang, cari sendirilah. Berani minta tapi tidak berani bicara. Aku hamil. Apa? Aku ingin memukul Sakura. Kau belum pergi juga? Kebetulan Jian Cheng juga ada di sini. Aku juga ingin kalian berdua berkenalan. Ini anakku, Jiang Jian Cheng. Nyonya ternyata ibunya. Uang aborsi ini masih bisa diminta kembali? Karena kau bilang kau hamil, kan? Maka setidaknya periksa dulu apakah benar-benar hamil. Apa? Hamil. Dia sudah hamil lebih dari sebulan. Nanti jangan sampai tidak makan. Itu tidak baik untuk pengaruhnya pada anak kembar 3. Anak kembar 3 apa? Aduh, Buddha dan Bodhisattva melindungi kami. Keluarga Jiang kita memiliki penerus. Haha. Anak ketiga. Dokter jelas-jelas bilang saya tidak bisa melahirkan. Siswa itu mati, langsung punya 3 anak. Nyonya, ini benar-benar kabar baik yang sangat besar. Tapi status Nyonya ini. Silakan. Hubungi kepala pelayan. Suruh dia membereskan kamar. Benar-benar sudah tidak disukai. Aku memang orang yang tidak disukai. Ayo, Jian Cheng, sekarang kita bawa Xiaoying pulang untuk mempersiapkan pernikahan. Apakah aku benar-benar akan menjadi ayah? Sakura, ayo, pulanglah bersamaku. Kemana? Ke Jian Cheng. Tinggal di rumahku dulu. Tenang saja, aku akan pergi sendiri. Kalau terus bersembunyi, kau akan jatuh. Selamat datang kembali, Tuan Muda Jiang. Baik. 进去吧。 Apakah wanita ini dapat dipercaya? Nyonya, saya tidak bisa tinggal di sini. Sewa rumah ini terlihat terlalu mahal. Sakurako, berkat kamu. Akhirnya membuat si orang tua yang lama tidak bisa membuka pikirannya itu terbelalak. Kamu, menantuku, sudah saya tetapkan. Tapi, sepertinya Tuan Jiang tidak menyukaiku. Apa yang tidak disukai?
Hanya saja keras kepala. Kau dan Jian Cheng sudah punya anak. Panggil aku ibu. Aku. Baiklah, baiklah. Begitulah. Duduklah dulu dan istirahat sebentar. Sayang, apakah kita akan punya rumah? Nak, jagalah anakku dengan baik. Status sebagai menantu harus diberikan. Wajib diberikan padanya. Aku sudah punya rencana. 2 hari lagi ulang tahunmu yang ke-30. Sudah kau urus begitu lama. Ini adalah hadiah dari Tuhan. Kau harus benar-benar menjaganya ya. Tuhan apa sih? Bukankah semua ini ulahmu? Saya harus segera kembali untuk memberitahukan kabar baik ini kepada ayahmu. Jaga baik-baik rekamannya. Tuan Jiang. Dia wangi sekali. Sebelum kamu pindah masuk, saya ingin menanyakan satu hal. Apa? Apakah aku klien pertamamu malam itu? Klien. Klien. Kalian senang minum-minum ya? Aku sangat kekurangan uang. Jadi saya punya banyak klien. Oh, begitu. Ayah anak-anak itu, kalau dilihat lagi memang tampan. Kontrak ini. Periksa dulu dengan teliti sebelum kamu tanda tangani. Karena kau mengandung anakku. Tentu saja aku akan bertanggung jawab sepenuhnya. Selama kehamilanmu, semua biayanya akan kutanggung. Setelah kau melahirkan, aku juga akan memberimu sejumlah besar uang sebagai imbalan atas jerih payahmu. Imbalan atas jerih payahmu. Tapi soal pernikahan ini, maaf, aku tak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, pernikahan tanpa cinta seperti pasir yang berhamburan. Oh, aku tahu. Kalau begitu, lihat baik-baik lalu tanda tangani saja. Kenapa banyak sekali roh? Aku hanya... Yang harus kau lakukan sekarang adalah beristirahat dan menjaga kandunganmu. Anak di dalam kandunganmu sangat penting bagi keluargaku. Aku mengerti. $50 juta. Kalau tidak menggugurkan kandungan, maka uang 5 juta untuk biaya sekolah sudah cukup. Saya berhutang 5 juta rupiah kepada Tuan Jiang untuk biaya sekolah. Cepat kembali, gadis kecil nakal. Pak Li di desa sebelah tidak mempedulikan kamu hamil dan ingin menikahi ibumu. Saya tidak mau menikah. Saya masih punya harta peninggalan nenekmu di sini. Kamu ingin terbang tinggi, mimpi saja. Aduh. Ini. Bagaimana bisa begitu? Xiao Ying sudah pergi begitu cepat. Aduh, aku bahkan belum bertemu dengan menantuku. Baru saja mengambil 50 juta, langsung pergi. Dia memang wanita yang serakah. Mengambil uang sebanyak itu. Jika ingin pergi, silakan saja. Apa katamu? Kakak, kau pulang karena sudah memutuskan untuk menikah dengan Pak Tuali, ya? Aku datang untuk membereskan barang-barang peninggalan nenek. Oh. Kakak, kamu harus lebih beres. Setelah kamu menikah dengan Pak Tuali, keluarga kita akan punya 400.000. Semua senang, kan? Kau hanya bermain game seharian. Tidak pernah membantu pekerjaan rumah. Sekarang bagaimana tahu kalau keluargaku sudah kembali? Kamu. Ibu, aku, dan kakakku. Dia baru saja pulang dan memarahiku. Aku hanya memberitahunya untuk berbakti kepada orang tua dengan baik. Kamu, anak tak tahu malu. Seandainya kamu separuh pengertian seperti adikmu,
Cepat minta maaf pada adikmu. Aku sekarang sudah punya anak. Aku tidak bisa lagi diperlakukan seenaknya. Aku tidak salah, aku tidak akan minta maaf. Aku kembali untuk membereskan barang-barang peninggalan nenek. Setelah selesai, aku akan pergi. Oh, masih ingin pergi? Karena kau sudah kembali. Kau tidak bisa seenaknya pergi. Aku tidak peduli apapun yang terjadi. Cepatlah cari dia kembali. Kalau tidak, aku akan mengusir kamu juga. Dia sedang hamil. Tidak aman sendirian di luar. Seharusnya dia juga tidak pergi jauh. Cepatlah pergi. Tuan dan Nyonya telah menemukannya. Nona Lu telah pulang. Kukira dia akan segera menikah. Menikah. Mama, yang kau cari itu adalah penunda pernikahan, kan? Aduh, ada apa sih? Cepat katakan. Keluarga Nona Lu telah mengatur pernikahan untuknya. Mereka akan segera. Katakan padaku, aku sudah mendesakmu untuk menikah. Sekarang malah begini. Dia direbut orang lain duluan. Saat itu dia juga tidak menerimaku. Gadis itu hanya pemalu. Ku bilang padamu, kali ini benar-benar berkat restu dewa. Memberikan istri sebaik ini kepadamu. Ku beritahu kau, jika kau tak mampu menjaganya, tak mampu menjaga ketiga cucu ini, aku akan mempertanyakanmu. Tapi keserakahannya akan uang memang benar. Kau yang menemukannya, kau pasti paling tahu kan? Aku sangat kekurangan uang. Maka dari itu aku punya banyak pelanggan. Termasuk dia yang di bar menemani tamu dengan menjual tubuhnya. Hanya berdasarkan hal itu saja, dia tidak akan bisa masuk ke toko keluarga Jiang. Kau masih punya kontrak ini. Kalian lihatlah. Lihat sendiri apa yang dia hutani. Aku hanya butuh 5.000 untuk biaya kuliah. Tenang saja, aku akan tetap paruh waktu. Kembalikan uangnya sebelum anakku lahir. Dia hanya butuh 5.000 yuan untuk biaya kuliah. Lalu kembalikan uangku. Aku sudah menyelidiki semuanya. Dia pergi ke bar untuk mencari uang kuliah. Lagi pula aku sama sekali tidak kenal dia sebelumnya. Nona Lu pulang ke rumah juga ada yang aneh. Ibunya menjualnya kepada seorang pria yang lebih tua darinya untuk mendapatkan mas kawin. Kurasa sekarang dia. Hai, Jian Jianceng, aku beritahu kau. Kau harus membawa menantu perempuanku kembali dengan selamat tanpa sedikit pun luka. Xiaoying, kau harus menungguku. Karena kau tidak menurutku. Pukuli dia. Ah, tidak menurut. Aku mohon, jangan pukul dia lagi. Jangan sakiti anakku. Anak perempuan, jangan menangis. Paman sayang padamu. Hahaha. Ah, kamu. Bukan kamu yang mengambilnya. Kamu berani juga memukul. Kau pukul dia. Akan kubunuh kau. Ayahku adalah Jian Jianceng. Hahaha. Aduh. Kamu bilang itu Jian Jianceng dari grup Jian, ya? Dia itu orang seperti apa? Orang sepertimu yang rendah ini, masih mau mengandalkan orang seperti itu? Kalau kamu punya kemampuan, biar dia yang datang menyelamatkanmu. Tapi soal pernikahan, itu di luar kemampuanku. Tuan Jiang, kau kembali. Hahaha, gadis kecil, kau sudah gila ya? Ah, siapa yang tidak tahu? Hanya Tuan Buddha wajah dingin itu. Dia tidak mencintai wanita. Bahkan lebih buruk dariku. Hahaha. Jangan, jangan. Ah. Hahaha. Tolong aku.
Apakah aku yang pertama untukmu malam itu? Aku kekurangan uang, jadi aku punya banyak pelanggan. Sulit menjual minuman keras. Hahaha. Berteriak pun percuma. Sama sekali tidak bisa keluar. Paman membiarkanmu bersenang-senang. Kulihat siapa yang berani menganiaya istriku. Ah. Siapa itu? Kalian siapa? Kalian ngapain? Kalian ngapain sih? Kalian siapa? Aku lihat siapa yang berani menganiaya nyonya. Xiaoying. Aku terlambat. Membiarkanmu menderita begitu banyak. Tuan Yang, kau benar-benar datang. Jangan takut. Tidak apa-apa. Istriku hamil anakku. Tidak boleh ada yang mengganggunya. Kalian siapa? Kalian semua harus tanggung jawab. Semua sudah kuselesaikan. Aduh. Ini tindakan premanisme kalian. Ini rumahku. Kau membawa begitu banyak orang ke rumahku. Apa maksudmu ini? Kau ini kan pria liar yang berkemah. Ku bilang padamu, kau ingin menikah dengannya. Tanpa 180 juta, aku tidak setuju. Itu masuk rumah orang tanpa izin. Aku akan melapor ke polisi dan menangkap kalian. Silakan lapor saja. Aku akan lihat, apa hukumannya menjual anak perempuan. Siapa yang menjual anak perempuan? Singkirkan mereka semua. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Pergi. Kembali kau padaku. Kau tidak boleh pergi. Kembalilah padaku. Itu kan keluarga Jiang, keluarga. Dewa Buddha macam apa? Sakura. Semua salahku. Aku terlalu bodoh. Terus-menerus salah paham padamu. Seharusnya aku mempercayaimu. Tidak seharusnya aku berprasangka buruk padamu. Bisakah kau cepat bangun? Aku akan bertanggung jawab sepenuhnya padamu dan anak kita. Apa kabar? Anakmu, Jiang Xiao. Ada apa dengan anaknya? Ada apa dengan anaknya? Aku sudah memeriksa USG anak Jiang Cheng. Semua baik-baik saja, tidak ada masalah. Ibu hanya mengalami beberapa cedera ringan. Dia hanya pingsan karena ketakutan. Lalu sekarang bagaimana? Anak kembar memang terus-menerus menyerap nutrisi dari ibu. Saya sarankan agar nyonya banyak beristirahat selama waktu ini. Sakura. Salahku. Cepatlah bangun, ya. Aku akan menebus semuanya seumur hidupku. Jangan pukul anakku, jangan. Jangan pukul anakku. Tidak apa-apa, aku di sini, aku di sini. Saya. Tuan Jiang. Kau datang. Maaf.
Saya baru saja pingsan. Tidak apa-apa. Yang penting kau baik-baik saja. Xiaoying. Mulai sekarang, baik kau maupun anak dalam kandunganmu akan menjadi tanggung jawabku sepenuhnya. Ada apa ini? Jiang Qiancheng berubah seperti orang lain. Apa salahnya dia? Tunggu sebentar. Lukamu sangat parah sekarang. Lebih baik jangan berjalan. Terima kasih, Tuan Jiang. Tuan muda, di sini ada povidone iodine dan kapas. Nanti periksa tubuh Nyonya muda. Tempat yang memar, kompres dengan kantong es terlebih dahulu. Setelah 24 jam, baru kompres dengan panas. Baik. 우연히 내게 다가와 감싸 안아주고 Tidak apa-apa. Akan segera baik. 사랑이 왔는데 그댄 居然这么关心我。 기다렸는데 Ah, masih harus diusap di mana? Saya masih harus mengusap paha Anda, punggung, dan perut. Apa? Itu berarti harus telanjang semuanya. Kamu adalah ibu dari anak itu. Kamu terluka demi anak. Tentu saja aku harus merawatmu sendiri. Lalu, kalau begitu, tolong periksa punggungku saja. Baiklah. Sakit? Ah, tidak sakit. Kalau sakit, kamu boleh bersuara. Mulai sekarang, keluargaku, keluarga Jiang, tidak akan pernah lagi diintimidasi oleh siapapun. Saya mengerti. Kali ini saya yang tidak melindungi bayi dengan baik. Tidak akan terjadi lagi. Yang saya maksud keluarga Jiang termasuk kamu. I love you. Sekarang kamu punya bayi. Saya tidak akan melakukan apapun padamu. Sakura, kamu, istirahatlah dulu dengan baik. Aku akan pergi memeriksa pekerjaan. Jika kamu membutuhkan sesuatu, carilah kakak keenam. Halo, kakak. Terakhir kali Pak Tuali dipukuli. Dia meminta keluarga kita untuk membayar ganti rugi biaya pengobatan sebesar 20.000 yuan. Kalau tidak, ibu akan dipenjara. Bagaimana ini? Kakak, tolong selamatkan keluargaku. Rumah tangga ini sungguh tak bisa dipisahkan. Bagaimanapun juga, dia telah membesarku selama 20 tahun. Bagaimanapun juga, ini orang-orangnya Tuan Jiang yang melakukannya. Harus mencari cara untuk menghasilkan lebih banyak uang dan membayar hutang keluarga. Belakangan ini, perumahan mewah Tuan Jiang benar-benar semakin sulit untuk diurus. Tidak tahu apa yang sedang dilakukan Xiaoying di rumah. Tuan, apakah Anda ingin melihat rumah? Sakura. Qiaoyang. Sudah lama tidak bertemu ya? Kenapa kamu kerja paruh waktu di sini selama liburan musim panas? Dia ngapain di sini sih? Mahasiswa magang kesayangannya. Biarkan dia istirahat dengan baik. Kenapa tiba-tiba sudah keluar? Wah, ini siapa? Pacarmu cantik juga ya? Dia adalah bunga kelas saat SMA saya. Belum tentu dia tertarik padaku. Ah, apa yang kau bicarakan? Oh iya. Berapa harga rumah ini? Yang Bapak maksud ini, ya? Iya. Ini adalah unit terbaik di gedung ini. 20 juta rupiah. Apa? 20 juta rupiah.
Tidurlah lebih banyak di malam hari. Paman kecilku, dia bukannya kekurangan uang. Dia hanya tidak mau membuang uang. Baru datang sudah bertemu lawan yang tangguh. Lihat saja mereka seperti apa. Seperti klien yang kaya dan tampan, serta sales yang cantik dan menggemaskan. Seperti teman masa kecil yang bertengkar dan bermanja. Apakah ruang pamerku ini tempat untuk memadu kasih? Ruang pamer tidak boleh untuk memadu kasih? Oh. Ya. Selama bekerja dilarang menjalin hubungan asmara. Nanti akan kutegur magang itu dengan baik. Bosnya lucu sekali. Itu pemberian anak bapak, ya? Pak, perumahan kami dilengkapi dengan sekolah-sekolah unggulan dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Lagi pula, di bawah gedung ini ada taman besar kelas 4A. Ada juga rumah sakit. Ada panti jompo. Hanya dengan membeli unit di perumahan kami, Bapak Ibu bisa menikmati layanan berkualitas tinggi dari lahir hingga tua. Omong kosong. Bukankah Bapak Ibu memang ingin mengganti rumah nenek dengan yang baru? Saat itu akan lebih mudah untuk pemeriksaan. Tapi harus 20 juta. Tuan, Anda dari grup Chen? Iya. Di sini cukup menunjukkan kartu kerja untuk mendapatkan diskon 12%. Benarkah? Itu sangat bagus. Segera pesan tiketnya. Baik, Tuan. Tunggu sebentar di sini. Aku tak menyangka dia bisa menghadapinya dengan tenang. Dia memprediksi kebutuhan pelanggan dengan tepat. Mewah. Ya benar. Penjual wanita muda itu cantik sekali. Cepat kejar dia. Cepat. Pergilah, Sakura. Ada apa? Aku, Nanti setelah pulang kerja, kita kumpul ya. Baiklah. Sekalian beli sesuatu untuk Tuan Jiang. Dekatkan dengan pegawai saya. Kenapa dekat-dekat gitu? Kecil. Siapa pria parubaya ini? Pria parubaya. Anak nakal ini. Dia adalah bosku. Bosku. Selain bos, ada juga. Oh. Jadi ternyata bos ya. Halo, saya adalah teman sekelasnya yang merekam ini. Terima kasih telah merawatnya. Halo. Tuan Jiang, kenapa wajahmu tampak marah? Aduh. Jiang, bos. Saya baru saja mendapatkan 2 pesanan besar. Bagaimana kalau saya ajak klien makan malam? Tidak. Bagus, pergilah. Terima kasih, bos. Kalau begitu, terima kasih. Aku pergi dulu. Dia sedang hamil. Aku harus mengikutinya. Tuan Buddha berwajah dingin yang melepaskan segalanya. Ini cukup menarik. Xiaoying, aku ingat di depan ada toko ayam goreng. Murah dan enak. Favoritmu. Kau masih ingat? Model sepatunya bagus ya. Kenapa dia menatap sepatu pria itu? Bukankah itu jelas? Untuk sahabat karibnya itu, kan? Nyonya berkata hari ini adalah ulang tahun Tuan Jiang. Sepatu ini sangat cocok untuknya. Sakura, aku ke kamar mandi sebentar. Tunggu aku. Halo, selamat datang. Bukankah penjual apartemen itu ada di sebelah? Berdiri di depan pintu toko saya dan menghalangi pelanggan saya. Hebat sekali.
Saya hanya tertarik dengan desain sepatu ini, saya ingin beli. Penjual apartemen yang melihat toko kami yang mewah ini. Bukankah seharusnya mereka berbalik dan pergi? Jangan menghalangi pintu tokonya, ya? Kamu adalah raja, kau. Begitu cara kalian memperlakukan tamu. Hanya pelanggan yang mampu membeli sepatuku yang disebut pelanggan. Kau itu tipe orang yang cuma lihat-lihat saja, kan? Lihat. Kau menginjak-injak lantai sampai kotor. Aku hanya ingin membeli sepatu. Benar-benar properti, alat peraga. Bukankah kau ingin membeli sepatu ini? Lihat dulu harganya. Kalau kau mampu membelinya, kami meminta maaf kepadamu. Untungnya, supervisor He telah mengadukan komisi. Untuk mengganti biaya pengobatan. Seharusnya cukup untuk membeli sepatu. Benar saja. Seisi tubuh penuh barang usang. Masih pakai tas palsu. Bagaimana mungkin kau mampu membeli sepatu sehebat ini? Siapa bilang aku tidak mampu? Kalian menilai orang dari penampilannya. Menghina pelanggan. Apakah bos mal ini tahu? Oh, mana bos mal ini? Kau siapa? Kau pantas dikenalkan kepada bos mal? Ternyata hanya magang tingkat terendah. Masih harus pakai nama bos untuk menakut-nakuti orang. Bersihkan lantai ini sampai bersih. Menjadi tukang bersih-bersih untuknya. Kebetulan hampir selesai mengepel. Di gudang masih ada satu pasang barang cacat. Kebetulan aku mau minta diskon 0,01%. Hahaha. Hahaha. Ngelap-ngelap. Kamu lepas saja. Cepat lepas. Berhenti. Siapa bilang dia tidak bisa beli? Siapa bilang dia tidak bisa beli? Tuan Jiang, kamu juga di sini? Kembali untuk membeli sepatu untuk ibuku. Pilih saja apa yang kamu suka. Bukankah ini sudah ketahuan? Aku tidak jadi. Sepatu di sini terlalu mahal. Jika kamu tidak memilih, aku akan membantumu. Semua baris ini, semua saya bungkus. Pak Sang, saya hanya punya 2 kaki. Tidak mungkin bisa memakai sepatu sebanyak ini. Selama masa kehamilan kaki saya akan membesar. Lebih baik mempersiapkan beberapa pasang sepatu yang nyaman dipakai. Kalau tidak bisa dipakai ya sudah, dipajang saja untuk dilihat. Tidak baik. Tuan, saya akan membungkuskan barangnya untuk Anda. Astaga, ini benar-benar pelanggan yang royal. Target penjualan saya hari ini tercapai. Kau pakai lututmu untuk memasangkan sepatu itu padanya. Apa? Berikan barangnya. Stadiar penjual rumah. HM, kamu tahu kamu telah menyinggung orang siapa, kan? Jiang Xiao adalah pemilik pusat perbelanjaan kami. Jika kamu berani menyinggung orangnya, kamu selesai. SHH. Nona, saya. Salah, maaf, Nona. Bisakah kau memaafkanku? Semua pelanggan, terlepas dari apakah dia Tuan Jiang atau bukan, pantas dihormati. Profesor, saya salah. Sepatu itu masih pas? Cukup pas. Cukup cocok untukmu. Aduh. Gadis itu siapa ya? Ular sungai itu sepertinya masih sangat ringan baginya. Bos, apa kau terlalu baik pada karyawanmu? Hanya itu saja cita-citamu. Ayo, lanjutkan. Xiao Yu, aku sedang mencarimu. Aku mampir membawakanmu sebuah gaun. Pasti cocok sekali jika kamu pakai. Ini dari Xiao Yu. Restoran sudah saya pesan. Lalu, apakah kita bisa pergi sekarang? Oke, Xiao Ying. Makanan di luar mungkin tidak cocok untuk perutmu. Lagi pula di rumah juga sudah dimasak. Makanan di rumah lebih cocok untukmu daripada di luar. Ada apa dengan Tuan Jiang hari ini?
Xiaoying paling suka nasi braised pork dan ramen tulang babi buatan ibuku. Waktu SMA aku sering membawakan bekal untuknya. Saat SMA, aku paling suka makan masakan bibi. Daging dan sayuran yang kami makan semuanya pasokan khusus dari pertanian organik. Bukan daging dari luar yang kualitasnya tidak terjamin. Sakura, kalau kamu mau makan nasi ayam kecap, aku akan menyuruh bibi keenam untuk membuatnya untukmu. Dijamin bersih dan higienis. Masakan kakak ipar keenam memang sangat enak. Tuan pemilik, kau dan Xiaoying hanya hubungan atasan dan bawahan, kan? Kenapa dia makan saja kau ikut campur? Kami bukan hanya atasan dan bawahan. Dulu, saat dia tidak ada yang merawat, akulah yang merawatnya. Maka kau hanyalah masa lalu. Aduh. Kalian kalau tidak ada masalah jangan bertengkar terus ya. Kami tidak bertengkar. Dua orang ini seperti merak yang bulu-bulunya mengembang. Xiaoyang. Saya masih ada hal yang perlu dibicarakan dengan bos. Lebih baik kau pulang dulu saja. Baiklah, kalau begitu, beritahu aku segera jika ada sesuatu. Tuan Jiang. Ada apa denganmu? Apakah kamu tidak enak badan? Pulanglah untuk makan malam. Laki-laki tadi, kamu kenal dia? Oh, iya. Saat aku diusir oleh keluargaku, Qiang yang sangat perhatian padaku. Aku cukup berterima kasih padanya. Tuan Xiao cepat sekali berubah ekspresinya. Apa aku terlalu sensitif? Tadi pria itu kenal denganmu? Ya, aku cukup berterima kasih padanya. Bagaimana kau bisa datang? Tuan Jiang, hari ini adalah hari ulang tahunmu ya? Sejak kecil hingga dewasa, keluargaku tidak pernah merayakan ulang tahunku. Hanya saat ulang tahun adikku saja. Nenekku akan diam-diam memberiku kue. Itulah saat-saat terbahagiamu. Hari ini ternyata adalah ulang tahun Tuan Jiang. Bisakah kamu membuatku bahagia sebentar? Mari, pemilik ulang tahun, makan kue. Aku tidak suka makanan manis. Ulang tahun harus makan yang manis, supaya kamu bisa merasakan kebahagiaan. Coba sedikit. Tidak suka. Tuan Jiang, kamu tidak merasa terganggu olehku. Masih begitu baik padaku. Aku sangat berterima kasih. Sepasang sepatu ini untukmu. Bukankah ini yang tadi siang? Aku rasa pengerjaannya sangat bagus. Seperti atasan yang sudah meminjam uang perusahaan untuk dibelikan. Dia seharusnya pantas untukmu. Ayo. Selamat ulang tahun ke-30 untuk Tuan Jiang. Tunggu. Ibu hamil tidak boleh minum alkohol. Ini air soda, bukan alkohol. Tenang saja, aku tahu ada 3 bayi di perutku, semuanya milik Tuan Jiang. Haha, ya. Hahaha. Cheers. Tuan Jiang, apakah Anda merasa panas? Saya akan mengambilkan kipas untuk Anda.
别走了，命运不是装作抓紧我。 Biar saya lihat. Saya juga. Saya tidak bisa melihat apa yang sedang dilakukan Jian Cheng dan yang lainnya. Ah, baiklah. Biar kau lihat juga pasangan muda itu. Tampaknya kita tidak perlu ikut merayakan ulang tahunnya kali ini. SSST. Pestanya yang kuminta kau siapkan, sudah siap. Tentu saja sudah siap. Sesuai perintahmu, aku sudah memberitahukan seluruh kota. Tak disangka, hari ini sang wajah dingin akan jatuh cinta lagi. Kebetulan, adik Xuan hari ini kembali ke negara. Jangan-jangan orang yang akan kamu umumkan adalah dia. Sudah selesai menggosip? Kalau sudah selesai, cepat urus urusan penting. Baik. Sakura, aku akan memberimu nama resmi. Supaya seluruh orang di kota Jinling tahu bahwa kamu adalah orang yang paling penting di keluarga Jiang. Tadi malam sebenarnya apa yang terjadi padaku? Minum air soda sedikit saja sudah bisa pusing. Apakah karena ngidam tidur saat hamil? Ya. Tadi malam kamu tidur ya? Buku itu bilang kalau orang hamil itu suka mengantuk. Benarkah begitu? Ternyata bukan hanya saya sendiri yang berusaha demi bayi. Tuan Jiang juga sedang belajar dengan serius. Mengapa dia terus menatap saya seperti itu? Mulutmu terlihat sangat manis. Sakura, kamu sudah bangun? Tadi malam aku lihat kalian berdua, pasangan muda, tertidur di sofa. Aku gak mau ganggu kalian. Aku tutupkan selimut untuk kalian berdua, lalu aku pergi. Nona, kemarin malam kita gak melakukan apa-apa, kan? Kalau memang melakukan, gak masalah. Kok? Aku dengar. Kamu kerja paruh waktu di kantor penjualan perusahaan Jian Cheng. Sekarang kamu sedang hamil. Jadi jangan pergi ke tempat yang ramai dan semrawut seperti itu lagi. Di sini, cukup menunjukkan kartu karyawan saja sudah bisa menikmati diskon 88%. Benarkah? Kalau begitu, itu luar biasa. Segera berikan uang muka. Nyonya, ini saya loh. Sakura bukan burung dalam sangkar kami. Jika dia ingin sekolah atau bekerja, itu adalah haknya. Dan ini juga masih ada aku kan? Baiklah. Kalian anak muda punya ide-ide anak muda. Dengarkan menantu perempuanku. Tapi nak, bulannya semakin besar. Status Sakura, ya, harus diberikan. Nyonya, Anda ini. Malam ini, Jian Cheng akan membawa Anda ke sebuah pesta yang sangat penting. Ganti pakaian ini. Ikuti dia ke sana. Saya dan Tuan Jiang. Kamu ganti saja. Ini adalah niat ibuku. Cantik. Tidak heran banyak yang menyukainya. Wah, matanya sampai melotot begitu. Mantuku, ya. Benar-benar cantik. Oh, itu nanti akan kuberi kau kejutan. Kejutan. Kejutan yang dimaksud Tuan Jiang adalah, baik. Hari ini saya akan mengumumkan sesuatu yang sangat penting bagi saya dan juga bagi keluarga Jiang, Jiang Sheng Laoye. Mohon kunjungi beliau. Baik. Ini adalah rangkaian manik-manik simbol yang sejak kecil selalu saya bawa. Sekarang saya memberikannya padamu.
maka aku akan pergi sebentar. Orang yang dimaksud Tuan Siang adalah aku, ya? Hei, sudah kau dengar? Pesta malam ini khususnya diselenggarakan oleh Tuan Muda Jiang. Ku dengar itu untuk di sini diumumkan orang terpenting dalam hidupnya. Astaga, bukankah itu calon Nyonya Jiang di masa depan? Yang hadir sebanyak ini, siapakah dia? Gaun ini adalah rancangan Higlan, minimal 7 digit. Jangan-jangan orang terpenting di Jiang adalah dia. Ini dari mana? Apa ini? Kita semua belum pernah bertemu dengannya. Canggung sekali. Kau salah tempat, ya? Tunggu dulu. Anda siapa? Ada urusan apa ke sini? Saya datang untuk menghadiri pesta. Menghadiri pesta. Siapa yang membawamu masuk? Ya. Keluarga saya yang membawa saya masuk. Bukankah ini gadis kecil yang menjual minuman di bar itu? Hahaha. Menjual alkohol? Saya rasa itu lebih untuk menemani minum, kan? Coba ceritakan, kamu sekarang dekat dengan bos siapa? Hahaha, saya dulu jual alkohol untuk biaya kuliah. Loh, dari cari biaya kuliah, sekarang malah ada di pesta orang-orang ternama. Lalu hari ini, kamu bawa saya ketemu orang ternama siapa? Hahaha. Keluarga saya adalah Tuan Jiang, tapi hubungan kami belum dipublikasikan. Saya sudah mengatakan sesuatu di sini yang merugikan reputasinya. Mengapa saya harus memberitahu kalian? Lagi pula, aku diundang ke sini. Adik kecil, kau bicara tanpa berpikir, ya? Kau, seorang penghibur, pantas berdiri bersama kami, para wanita bangsawan. Iya, benar. Jangan kira hanya karena menyewa gaun pesta, kau bisa masuk begitu saja. Begitu masuk saja. Hari ini adalah pesta yang diadakan Tuan Muda Jiang untuk orang yang paling penting baginya. Pesta sekelas ini. Dengan statusmu, kau hanya akan mencemari tempat ini. Orang yang belum pernah melihat dunia memang seperti ini. Segala sesuatu ingin ikut campur. Nona muda datang. Cepat lihat, cepat lihat. Wah, bukankah ini Nona Sue yang terkenal di kota Jinling? Anak perempuan tunggal keluarga Sue yang kaya raya. Sikapnya memang luar biasa. Maafkan kami semua. Kakak Jiancheng benar-benar mempersiapkan pesta ini dengan sangat meriah. Saya bahkan merasa sedikit canggung. Seperti yang saya duga, Nona Sue adalah tuan rumah pesta ini. Ternyata gadis kaya itu adalah calon istri Tuan Jiang. Dan setelah aku melahirkan, aku harus pergi. Orang yang penting. Mana mungkin itu aku? Siapa kamu? Gaun milik Ashiri hanya diberikan kepada Jian Chen. Dari mana kamu mendapatkan ini? Dari mana? Katakan. Cepat katakan. Ini pemberian keluargaku. Namanya Luing. Dia penghibur di bar. Gaun ini tidak tahu dari mana dia mencurinya. HMPH. Pelayan bar. Cepat, tolong bantu aku mencari tahu. Siapa saja yang sudah dia temani tidur di bar itu? Siapa yang mengundangmu ke ruang pesta seluas ini? Saya tidak tahu bagaimana dia bisa masuk. Jika Nona Sue tidak suka kami, tinggal usir dia saja. Gaun ini belum sempat saya pakai. Tapi sudah dipakai oleh seorang wanita penghibur. Benar-benar sial. Kalian berdua, lepas bajunya untukku. Jangan macam-macam. Gaun ini pemberian Tuan Jiang. Apa katamu? Kau bilang ini hadiah dari Jian Chen? Jangan-jangan kakak Jian Chen akan mengumumkan bahwa orang penting itu adalah dia. Nona Sue, jangan percaya wanita bernama Pei itu. Sebelum kau masuk, dia bahkan tidak mau mengatakan siapa yang membawanya masuk. Sekarang dia berani menggunakan nama Tuan Muda Jiang untuk berpura-pura di sini. Jadi begitu. Hampir saja aku ditipu olehmu. Sungguh sial. Hahaha. Apakah pesta di kota peri yang terkenal itu memang mengundang kalian sekumpulan orang yang hanya menyanjung yang tinggi dan merendahkan yang rendah? Sungguh arogan. Adikku, beri dia pelajaran. Ya, roknya basah semua. Cepat, tolong bantu aku melepas roknya.
Jangan. Lepaskan aku. Sobek saja dengan kasar. Layani dia dengan baik. Bukannya, ialah wanita murahan dari kalangan atas. Kalian akan menerima balasannya. Bagus-bagus. Hanya akan terjadi pada orang miskin sepertimu. Lepaskan aku. Memakai gaun masih belum cukup. Harus belajar singkatan juga. Kakak pakai tasbih. Kamu juga layak. Ini tasbih yang dia berikan padaku. Kau kembalikan padaku. Itu pemberian pria simpananmu, kan? Sebegitu berharganya. Tasbih ini memang sangat berarti bagiku. Aku memohon padamu. Aku mohon kembalikan padaku. Semakin kau menginginkannya, semakin aku tidak akan memberikannya. Kembalikan padaku, kau ingin itu? Berlutut dan memohon padaku. Berlutut, berlutut, berlutut. Cepat berlutut. Berlutut, lutut, lutut. Berlutut. Haha. Benar-benar sampah. Hanya karena seuntai manik-manik rusak ini, kamu sampai berlutut? Aku sudah berlutut. Bisakah kamu mengembalikan manik-manik itu padaku? Hahaha. Seuntai manik-manik ini adalah yang selalu aku bawa sejak kecil. Sekarang aku memberikannya padamu. Aku telah menerima orang-orang dari keluarga Jiang. Termasuk kamu juga. Tuan Jiang, maafkan saya. Aku tidak berguna. Tidak bisa melindungimu dengan baik. Jadilah milikku, Fushu. Set perhiasan Gyokjadete Kekaisaran ini adalah harta pusaka keluarga Sue kami. Memberikannya kepada calon menantu perempuan sangatlah tepat. Warnanya sangat pekat. Xiaoying akan sangat cocok memakainya. Sayang, bagaimana menurutmu? Pilih yang ini saja. Rekomendasi Lao Sue pasti tidak salah. Set ini awalnya akan kusediakan untuk pernikahan Sue Mei. Tapi dia tidak suka giok. Jian Cheng juga anak yang kukira besar. Memberikannya kepada calon istri Jian Cheng di masa depan juga tepat gunanya. Aku penasaran, gadis dari keluarga mana yang bisa memikat hati Jian Cheng. Tuan muda Jiang, ada masalah? Nyonya muda sedang dihina di ruang depan. Apa? Xiaoying. Ini salahku. Cepatlah bangun, ya. Aku akan menghabiskan hidupku untuk menebusmu. Sakura, kau jangan sampai kenapa-kenapa ya. Tuan Kiao. Bagaimana caranya aku bisa menggantikannya untukmu sebagai tasbihku? Kalian akan menyesal melakukan ini hari ini. Dasar perempuan murahan. Aku ingin melihat apa akibatnya. Berhenti. 보이고 싶지 않아서 애써 웃는 거 다 알아. 난 항상 이 자리. Xiaoyu. Maaf. Aku terlambat. Tasbih. Tidak apa-apa, aku masih akan menjadi milik banyak orang. Tuan Jiang, kau akhirnya kembali. Orang bernama Lu Ying ini terus-menerus membuli Nona Sue. Tuan muda Jiang, orang yang bernama Lu Ying ini tidak tahu bagaimana bisa masuk ke ruang pesta. Ia juga terus mengkritik Nona Sue. Kami sedang menghukumnya untukmu. Dia itu kakakmu, Jian Cheng. Dia bilang setelan jas pesanan ini adalah pemberianmu untuknya. Aku sedang menghukumnya. Tuan Jiang, kau tidak tahu. Lu Ying ini adalah teman sekelas saya di SMA. Dia adalah yang paling miskin di kelas kami. Biasanya dia hanya mengandalkan bekerja di bar untuk membayar biaya sekolah. Sekarang dia berani mengatasnamakan Anda untuk menipu orang. Gaun ini adalah hadiah dari saya. Apa maksudnya, Jiang Xiao yang memberinya gaun? Jiang Xiao, Anda pasti akan mengumumkan bahwa seseorang yang penting akan muncul dalam hidup Anda. Jangan-jangan itu Sue Mei? Gaunnya ditarik. Apakah itu perbuatanmu? Kak Xing Chen. Dia hanya seorang wanita penghibur di bar. Kenapa kau begitu baik padanya? Karena rekaman itu milik orangku. Dia adalah orangnya. Maksudnya bukan itu.
Kakak Xingchen, kau pasti telah tertipu olehnya. Nona Cui, saya sudah menemukan apa yang kau minta saya selidiki. Saya sudah menemukannya. Perhatikan semua orang. Saat merekam, dia tidur dengan pria asing di bar. Perhatikan semua orang. Lu Ying dan seorang pria asing bergegas keluar dari hotel. Baru keluar pagi harinya. Video ini benar-benar nyata. Bukankah ini rekaman suara? Pria ini terlihat sangat familiar. Ternyata dia benar-benar seorang pelakor. Hanya seperti ini saja. Bagaimana bisa pantas untuk Jian Cheng? Bagaimana ini? Di depan begitu banyak orang. Bagaimana mungkin aku mengatakan siapa pria ini? Apalagi dia mungkin juga tidak mau. Orang seperti ini tidak pantas muncul di pesta makan malam keluarga Jiang. Keluar bersama pria liar itu. Luo Ying, aku belum membunuhmu sekarang. Pria liar yang kalian bicarakan adalah aku. Pria ini ternyata adalah Tuan Jiang. Kalian masih ada yang ingin dikatakan? Silakan. Siapa yang tidak puas dengan aku? Ayo lanjutkan. Kak Chen. Aku tidak sengaja. Lu Ying adalah orang yang paling penting dalam hidupku. Kalian yang menyiksa bayi-bayi kecil harus ingat. Nantikan akibatnya di kota Jinling. Kak Xingchen sudah terlupakan? Kita tumbuh bersama sejak kecil. Aku pernah bilang aku pasti akan menikah denganmu. Aku pernah bilang aku menyukaimu. Siapa yang berani mengganggu menantuku? Ah. Ya ampun. Bukankah ini Ibu Tuan Jiang, Nyonya Cui? Memang, aura yang sangat kuat. Tanpa marah, sudah terlihat berwibawa. Siapa yang mengganggu menantu saya? Bibi, saya sangat baik pada kakak Jingci. Seharusnya kamu tahu, saya adalah menantu Emyu, kan? Lao Sui, kamu lihat ini. Hampir mati. Rubah. Ayah, kamu tahu aku selalu menyukai Kak Jingchen. Tolong bantu katakan sesuatu untukku. Anak perempuan yang memberontak. Mereka menyebutnya formasi favorit. Ada orang lain. Jangan mempermalukan diri di sini. Sungai tua Jin Cheng. Anak perempuanku dimanja olehku. Aku akan membawanya pergi sekarang juga. Terlihatnya, Nona Lu ini sudah pasti menjadi nyonya muda keluarga Jiang. Ah. Sekarang aku umumkan. Lu Ying adalah satu-satunya orang tua saya. Dia bukan putri keluarga kaya raya. Saya juga tidak mengerti aturan keluarga kaya. Tapi saya berharap bisa mematuhinya. Karena aturan saya adalah aturan. Pesta itu. Ada apa? Apa saya tidak menjelaskannya dengan jelas? Saya belum terburu-buru. Panggil saya apa? Pipi menahan bola di tanganku lagi. Kami juga malu. Tumbang-tumbang dan sujud, semuanya menjadi kenangan malam-malam ini. Setelah itu mereka akan mengikuti kamu. Kau keluar juga tidak takut diintimidasi, kan? Terima kasih sudah memeriksanya. Tuan Jiang sibuk hari ini. Aku juga punya pengawal. Bagaimana kalau kita ambil barang-barang peninggalan nenek hari ini saja? Kalian tunggu saja di bawah. Barang-barang peninggalan nenek seharusnya ada di sini. Kau ternyata kembali. Jangan-jangan kau diputuskan oleh Tuan Besar Jiang itu? Baiklah, mencuri. Sekarang juga akan kubunuh kau. Kakak ipar ke-6. Kenapa Xiao Ying tidak pulang hari ini?
Nyonya muda sepertinya bilang dia akan kembali ke keluarga lu sebentar. Apa? Panggil orang. Kau mencuri barang-barang di rumah. Tangkap pencuri. Tangkap pencuri. Kau bilang siapa pencurinya? Bukankah kau, Kak? Saat orang tua kita tidak di rumah, kau kembali untuk mencuri barang-barang, kan? Apa kamu juga mencuri uang? Aku terus bekerja untukmu. Sebagian besar uang yang aku dapatkan itu untukmu. Kamu setiap hari makan, minum, dan bersenang-senang. Kenapa tidak bilang itu kamu yang mencuri? Uang di rumah? Aku menggunakan uang keluarga. Itu dianggap mencuri? Kau sejak kecil memang seperti itu. Kau menggunakan uang keluarga adalah hal yang wajar. Aku mengambil lebih sedikit pun sudah berlebihan. Makanan sehari-hariku pun hanya nasi dan sayur. Ini adalah peninggalan nenek. Kamu dan orang tua tidak pernah memperlakukan nenek dengan baik seharipun. Bahkan setelah dia meninggal, kalian masih ingin mencuri peninggalannya. Apakah salah jika aku mengambilnya sekarang? Nyawa nenekmu. Kamu pikir itu benar-benar nenek kandungmu, Luing? Kau benar-benar. Kau sama sekali bukan anak kandung keluarga kita. Apa katamu? Seandainya saja kita tidak memaksa untuk membawamu pulang dulu. Mengira kau bisa hidup sampai sekarang. Kau sudah lama tidak tahu mati di tempat sampah mana. Kamu masih ingin barang peninggalan nenek sekarang? Kamu harus beri aku lebih banyak uang, baru masuk akal. Sungguh buang-buang kemampuan. Ngomong banyak sekali, buat apa? Serahkan barang itu. Aku masih bisa biarkan kamu hidup. Jadi aku tidak perlu lagi menganggap mereka sebagai keluargaku. Lagi pula, selama bertahun-tahun ini aku sudah membayar hutang pengasuhan mereka. Mulai sekarang, kita tidak punya hutang lagi. Berani lari, aku akan bunuh kamu sekarang juga. Oh, iya, secara nominal aku masih kakakmu. Berani kamu pukul aku? Sampai jumpa di penjara. Kau berani mengancamku? Coba lihat, apakah aku berani atau tidak? Aku. Xiaoying, kau pun berani menyentuhnya. Benar-benar Tuan Buddha. Aku salah, aku tidak akan berani lagi. Aku salah, aku tidak akan berani lagi. Singkatnya, ternyata aku hanyalah anak yatim piatu. Mereka semua bukan keluargaku. Benar, orang-orang jahat itu tidak pantas menjadi keluargamu. Tapi aku sudah begitu baik kepada mereka. Mereka malah memukuli dan menghinaku. Aku sudah sabar selama ini. Bahkan sudah memberi mereka begitu banyak uang. Bagaimana mereka bisa memperlakukanku seperti ini? Tenang saja. Mereka berhutang padamu. Aku pasti akan membuat mereka mengembalikannya sedikit demi sedikit. Jian Cheng, mungkin aku benar-benar yatim piatu. Orang tuaku, apakah mereka masih hidup di dunia ini? Dimanapun mereka berada, aku akan membantumu menemukan mereka. Dan sekarang kau tidak sendirian. Orang, kamu masih memiliki 3 anak kita. Kamu masih memiliki saya. Tenang saja. Saya pasti akan selalu menemanimu. HM, sekarang saya sudah tidak ada hubungan apa-apa dengan keluarga lu lagi. Saya akan mengurus surat keterangan notaris. Saya akan memutuskan hubungan sepenuhnya dengan mereka. Ini kata-katamu sendiri. Jian Cheng, perutku sekarang semakin membesar. Tapi aku masih ingin bersekolah. Tentu saja kamu bisa pergi ke sekolah. Tapi sebelum itu, besok temani aku ke suatu tempat. Kemana? Ke pernikahan. Kami sudah menikah. Tidak tahu harus bagaimana menikah. Cukup tersenyum ke kamera. Ayo senyum. Dekatkan sedikit. Bagus. Aku akan segera menikah dengan Tuan Jiang. Barang-barang penting akan kusingkirkan. Lalu sekarang kau harus memanggilku. Suami.
Oh, Nyonya muda, kau sudah kembali. Nyonya muda, aku sekarang sudah menikah. Bukan Bu, panggil apa? Iya, Tuan muda meneleponku pagi ini, menyuruhku memasak. Katanya ingin membeli beberapa sayuran yang ringan dan bergizi seimbang. Katanya juga itu kesukaan Bu. Kakak ke-6, silakan sibuk dulu. Tulisan ini sangat bagus. Apakah ini tulisan Tuan Jiang? Nyonya, waktunya makan. Saya datang. Ini masakan apa? Baunya harum sekali. Suami, kamu sudah pulang. Iya. Siang tadi aku melihat kitab suci Buddha di mejamu. Susunannya rapi. Suami, kenapa kamu hebat sekali? Itu. Kenapa kamu tidak pakai sepatu? Oh, aku akan pakai. Dia bilang suatu hari bertemu denganmu adalah sebuah kejadian tak terduga yang indah. Jangan naik bus umum lagi. Kesalahanmu. Dia tidak menyukainya. Apalagi sekarang kamu sedang hamil. Sejak menikah dengannya, dia benar-benar baik padaku. Aku lapar, mari makan. Sayang, aku ngantuk ingin tidur. Lalu kau tidur saja. Sekarang aku tidak ingin tidur lagi. Lalu kau ingin apa? Aku ingin kau memelukku. Kau. Tunggu aku sebentar. Kakak laki-laki. Kebetulan sekali, aku bertemu kamu di sini. Kebetulan apa? Hutangmu yang lalu belum kubereskan. Kamu berani datang lagi? Begini. Kakak Tianchen. Kejadian terakhir kali adalah salahku. Kau dan adik perempuan keluarga lu itu. Aku sudah menikah dengan Xiaoying. Sekarang dia adalah istriku. Ada apa? Katakan saja. Kalau tidak ada apa-apa, pergi sana. Begini, kakak Jian Cheng. 2 hari lalu saat aku berwisata ke luar negeri, aku membelikan oleh-oleh untuk teman. Kukira baiknya kukasihkan dulu padamu untuk dilihat. Ibu saya suka banyak hal. Kau tahu apa yang dia sukai? Tentu saja. Tentu saja aku tahu. Meskipun itu kesukaan ibu, ibu tidak membutuhkannya. Cepat pergi. Sungguh kakak. Kakak Tianchen semuanya adalah pangeran. Jika bukan karena rekaman si rubah itu. Bagaimana mungkin kakak Tianchen tidak mau menerima barang-barangku? Sudah larut begini belum tidur? Sayang, aku ingin bicara denganmu tentang sesuatu. Ada apa? Kenapa begitu sulit? Aku. Jangan kaku begitu, kenapa tegang? Aku tidak tegang. Aku hanya ingin mengatakan padamu. Aku sangat mencintaimu. Bodoh. Aku juga mencintaimu. Kakak Xuan Mei menarikmu untuk apa sih? Jangan bergerak. Ada duri kecil yang masuk. Aku akan mengambilkan sesuatu untukmu. Ah. Tidak apa-apa, hanya luka kecil. Kenapa dia sangat menderita? Pasti dia telah melalui banyak hal. Sakura, jangan takut. Apapun yang terjadi, aku akan menemukan ayah kandungmu. Terima kasih, sayang. Tapi aku hanya ingin bertanya pada Xuan Mei, Huan.
Beri aku tanganmu. Beberapa hari ini jangan terkena air. Hati-hati lukamu agar tidak infeksi. Baik. Tuan muda, apakah Anda tidur di kamar malam ini? Dia hari ini entah kenapa. Bagaimana kalau hari ini biarkan dia sendiri dulu? Tidak tidur. Di kamar sebelah. Siang tadi aku sudah membereskannya. Atau kau pindah ke sana saja. Louis, dia masih kecil. Bagaimana jika tengah malam terjadi sesuatu dan tidak ada orang yang bisa ditemukan? Tuan muda, apakah Tuan menganggap Xiao Ying masih anak-anak? Dia adalah orang dewasa. Dia tidak akan apa-apa jika tidur di malam hari. Anda bekerja setiap hari. Bagaimana bisa tidur yang tidak nyenyak itu? Apakah kamu sudah beres semuanya? Ya. Cepat istirahatlah. Baiklah. Not making so love Gotham. Sofa ini begitu empuk. Bisa membuat punggung sakit. Apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Kok tidur tidak tenang sih? Sayang. Sayang. Tadi malam kita masih tidur bersama. Aku sudah bangun. Ayo cepat cuci muka. Untuk sarapan, aku minta 6 ibu buatkan bubur manis yang kamu suka. Sayang, aku ingin pergi ke kantor. Aku ingin keluar jalan-jalan. Tentu saja boleh. Kelompok Jiang, kamu bebas keluar masuk. Kau melangkah masuk, aku ulurkan tanganku. Setelah itu aku harus bersikap tegas. Sekarang aku punya orang yang mendukungku. Sayang, mau makan buah? Sayang, aku pergi bekerja hari ini. Aku belajar banyak hal. Dan bertemu banyak orang. Benarkah? Istriku begitu hebat. Sayang, ada bidang yang kamu suka nggak? Saya sebenarnya cukup suka desain. Desain? Kebetulan, saya akan mengundang beberapa profesor untuk mengajar kamu. Kamu bisa belajar desain lagi. Nanti, kamu bisa melanjutkan studi ke luar negeri. Benar. Aku juga bisa kuliah di luar negeri. Apa yang tidak mungkin? Setelah kamu diterima nanti, aku akan pergi kuliah di luar negeri bersama bayi. HMPH. Terima kasih, sayang. Aku tidak menyangka aku masih akan punya kesempatan seperti ini. Sebenarnya, kamu selalu sangat berbakat. Hanya saja sebelumnya belum pernah ada kesempatan untuk menunjukkannya. Sayang, kamu benar-benar merasa aku berbakat? Tapi sejak kecil ibuku, Chen Xiuli, dia hanya memuji Lubo dan mengatakan bahwa aku tidak berguna. Sayang, kau lupa ya? Kau adalah juara penjualan yang mampu dengan mudah menjual 2 rumah mewah. Hari itu kamu. Kamu ya. Memang sebelumnya sifatmu terlalu lembut. Jadi sering dibully. Nanti aku harus belajar bersikap lebih tegas. Tidak mungkin ada yang akan mengganggu lagi. Tuan muda, Nyonya baru saja mulai bekerja. Nyonya akhir-akhir ini cukup lelah karena bekerja. Jika ada waktu, Anda bisa membawanya jalan-jalan untuk bersantai.
Sedang mandi, bangun dari tidur, sedang mandi. Ah, ada apa? Ada apa? Saya baru saja mendengar Xiaoying berteriak, tidak apa-apa kan? Ah, tidak apa-apa. Ibu Liu, silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Ada apa? Saya ingin bilang setelah makan, saya mau pergi olahraga sedikit. Oke. Ah, kamu pakai ini untuk olahraga. Kenapa tidak? Kan kamu bilang tadi pagi mau olahraga. Saya bantu kamu ganti pakaian. Tuan muda, pandangan saya cukup bagus, kan? Memang cukup bagus. Tapi lain kali ganti rok ini dengan celana. Agar lebih nyaman bergerak. HM, sayang, apakah aku bisa lari sekarang? Kita tidak pergi. Kita jalan-jalan saja. Sakura, kamu benar-benar orang terbaik yang pernah aku temui dalam hidupku. Kamu ngomong apa sih? Panggilan singkat adalah orang baik, kan? Kamu harus janji padaku. Akan menemaniku seumur hidup. MM. Xiaoying. Aku ingin kembali ke kantor sebentar. Tunggu aku di sini. Baik. Apakah Luing tinggal di sini? Dia tidak tinggal di sini. Kalian siapa? Aku sudah menemukannya. Ini rumahnya. Saya sudah bilang dia tidak tinggal di sini. Hei, kalian ngapain sih? Kalian kejar dia. Kalian ngapain? Kalian sedang apa? Pak Lu, cepat kejar mereka. Mereka itu penggemar Xuan Wei. Mereka datang untuk membuat masalah pada Tuan Lu. Mereka keterlaluan. Sudah pergi masih membuatku banyak masalah. Laki-laki jalan ini. Sudah pergi masih membuatku banyak masalah. Aduh. Bagaimana kalau kita tangkap dia dan berikan kepada Nona Sue? Itu juga bisa dibilang membalaskan dendam kita. Kamu benar. Aduh. Kenapa kamu menangis? Ah. Dengarkan aku, jika ada sesuatu, jangan disimpan dalam hati. Harus beritahu aku, paham? Ada apa? Kamu cepat beritahu saya apa yang terjadi. Ada yang bilang di internet. Bilang saya selingkuhan. Xuan Mei. Tenang saja, saya sudah minta orang untuk menghapus trending topik itu. Kamu tidak perlu terlalu memperhatikan gosip-gosip di internet. Aku hanya ingin kau sendiri yang mengatakannya padaku. Apakah aku benar-benar bukan siapa-siapa bagimu? Tentu saja bukan. Aku bersumpah, dari awal sampai akhir hanya ada kamu. Benarkah? Kau tidak percaya? Tidak sama sekali. Lalu kenapa kamu menangis tadi? Aku tidak menangis, mataku saja tidak nyaman. Tidak nyaman di mana? Biar kulihat. Jangan dilihat, aku mau istirahat. Sakura, gadis ini sudah menikah lama sekali. Masih begitu malu. HMPH. Suara tembakan tidak baik.
Banyak muncul di internet. Siaran pers Misaelu. Siapa yang menyuruh mereka melakukannya? Itu Suemei. Dia benar-benar diberi kesempatan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan membantu Nona Lu? Menurutmu? Segera tangani. Halo, Tuan Muda Chen. Hai, Jian Cheng, ada pesta malam ini. Ingat datang ya, tidak tertarik. Aduh, jangan begitu dong. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Kejutan. Jian Cheng, kami sudah menunggumu lama sekali. Akhirnya kau kembali. Katakanlah, ada apa sebenarnya kau ingin membunuhku? Jangan terburu-buru. Sebentar lagi kau akan tahu. Lihat, ini kejutan yang kusiapkan untukmu. Bagaimana? Hanya dia. Apakah kau menghina aku? Sekarang, melihatnya saja membuatku mual. Mengapa? Karena dia menganiaya istriku. Begitu. Lalu, bagaimana kau ingin menghadapinya? Biar dia membayar harganya. Baik. Semangat. Ku beritahu kau, adik tingkat. Dia rela membatalkan pertemuan dengan sutradara besar lain demi bertemu denganmu. HMPH. Yang Dao. Yang Dao, kenapa belum datang? Sutradara Yang. Kakak Xian Chen. Nona Sue. Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Kakak Xian Chen, apa yang ingin kau bicarakan denganku? Aku cukup sibuk sekarang. Atau kau tunggu aku sebentar? Kukira akhir-akhir ini kau mencari banyak orang untuk menjatuhkanku. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Benarkah? Untuk apa yang bau-bau itu? Lebih baik langsung bergantung pada Jiang Jinchen. Kak Jun Cheng, kamu tahu kan? Aku selalu menyukaimu. Bukan kita. Kak Xian Chen, apakah aku terlihat cantik hari ini? Kakak Xian Chen. Nona Sue, ini sebuah eksklusif, loh. Harusnya bisa dijual dengan harga bagus. Siapa yang menyuruh kalian? Penanda buku. Jurnalis harusnya akan sangat menyukainya. Saya ingin jalan-jalan ke depan sebentar. Saat makan siang, kita makan bersama. Saya tidak tenang kalau kamu pergi sendirian. Jika kamu ingin sesuatu, saya akan suruh orang untuk membelinya. Ayo ikut saya naik ke atas untuk istirahat. Aduh, tenang saja. Jika saya capek berkeliling, saya akan cari kamu. Kalau begitu hanya bisa sebentar saja. Kalau terlalu panas, cepat-cepat naik dan cari saya. Dan kalau ada apa-apa, harus telepon saya. Saat kamu kembali, juga harus telepon saya. Saya sudah menyuruh orang untuk menjemputmu. Baiklah, aku akan menurut kata-katamu. Dadah. Kemeja ini jika diberikan kepada Jian Cheng, dia pasti akan sangat senang, kan? Halo, bisa tolong ambilkan kemeja ini untuk saya? Maaf, kemeja ini adalah kemeja termahal di toko kami. Jika Anda tidak berniat membelinya, sebaiknya jangan dilihat. Di sini ada banyak yang lebih murah. Semua ini cocok untuk Anda. Apa? Saya tidak boleh melihatnya sama sekali? Maaf, tidak bisa. Kenapa lagi kau diperlakukan seperti orang yang bisa diremehkan? Lalu, kemeja termahal di toko kalian harganya berapa? Kemeja ini harganya 6 digit. Kau bertanya, apakah kau mampu membelinya? Lalu, kemeja ini hanya ada satu di seluruh toko kalian? Iya, hanya ada satu. Apakah kemeja seharga puluhan ribu ini masih bisa diproduksi massal? Baiklah, saya ambil.
Merek ini, saya belum pernah mendengarnya. Motif bunga ini saya cukup suka. Nona, harga kemeja ini 178.000. Kartu Anda? Ah, Anda. Tolong bungkuskan untuk saya. Kartunya bisa dikembalikan kepada saya. Ah, tentu, saya kembalikan. Nona, untuk Anda. Terima kasih. Dia benar-benar membelinya. Apakah kamu melihat cangkir yang baru saja dia gunakan? Harganya lebih dari 6.000. Warnanya juga langka. Harusnya lebih mahal. Orang yang mampu membeli gelas seperti itu. Membeli kemeja seharga 178.000 tidak ada yang aneh. Jiang Jingcheng, apakah dia ada hubungan dengan Jiang Dafo? Aku sudah kembali. Sayang, kamu sudah kembali. Kamu keluar. Aku beli kaos untukmu. Lihat, suka nggak? Cantik banget. Terima kasih, sayang. Istriku sayang. Suamiku. Sebenarnya aku rasa keadaan kita sekarang sudah cukup baik. Tidak bisa begitu. Kita harus resmi secara hukum. Perkenalkan kepada kalian semua. Beliau adalah istri saya. Halo semuanya. Istri Anda sangat cantik, Bu. Aku akan ke kamar mandi sebentar. Istri Presiden sangat cantik. Cantik sekali. Sungguh cantik sekali. Kau ya? Ada apa kau kemari? Saya ingin melakukan apa? Apa menurutmu? Saya sudah pernah bilang padamu, Jiang Jianchen. Dia milikku. Dan kamu, wanita ini, berani sekali menantang saya berulang kali. Hari ini aku akan membereskanmu dengan baik. Dengan kualitasmu seperti ini, pantaskah kau untuk kakak Jianchen? Dia adalah pewaris keluarga Qing Chen, keluarga terhormat. Dengan kemampuanmu, kau berani berharap untuk mendapatkannya? Aku bisa belajar. Tidak ada yang tidak bisa aku pelajari. Saya bisa mempelajarinya. Belajar. Bagaimana caranya belajar? Ada hal-hal yang sudah ada sejak lahir. Seperti darah keturunan. Orang sepertimu hanya akan menodai garis keturunan yang mulia itu. Kamu sedang melakukan apa? Tentu saja, aku akan membuatmu meninggalkannya. Tidak mungkin, aku tidak mungkin meninggalkannya. Dengar sini. Aku tidak sedang berdiskusi denganmu. Aku sedang memperingatkanmu. Bicaralah dengan baik. Kamu ingin aku pergi darinya. Setidaknya tunjukkan aku dulu. Aku sudah tahu. Wanita seperti kamu hanya tertarik dengan uangnya. Katakan saja berapa uang yang kamu inginkan. Beri tawaranmu. Ah, kau berani mempermainkan saya. Prajurit kecil. Apakah kau sudah bertemu istriku? Anak buah Tuan Muda Jiang melihat Nona Lu masuk ke kamar mandi. Sampai sekarang belum keluar juga. Belum keluar juga ya? Tolong. Tolong. Kau bilang aku akan menggunakan pisau. Untuk melukai wajahmu. Kakak Xian Cheng masih akan menggigitmu. Kakak Kisi. Xiaoying. Jika terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan memaafkanmu. Kakak Tai Cheng, aku.
Jika kau tidak bisa merawatnya dengan baik, maka janganlah kau menyakitinya. Kembalikan dia padaku. Sakura adalah istriku. Tidak seorang pun boleh membawanya pergi. Kau. Sayang, sayang, sayang. Kau tidak apa-apa? Sayang. Dokter, istri saya bagaimana keadaannya? Ibu dan anak selamat. Hanya sedikit terkejut saja. Rawat inap semalam. Asalkan tidak demam, bisa pulang. Terima kasih, dokter. Jiang Jingchen, kamu binatang ini. Dia baru saja berumur 20 tahun. Kau membuatnya hamil. Kau benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Sekarang dia tidak ada hubungannya denganmu lagi. Kau. Jiang Jiancheng. Xiao Ying. Maaf. Salahku, aku tidak bisa melindungimu. Suami. Sayang, kau sudah bangun? Bagaimana kabarmu? Apakah kau lapar? Bagaimana kabarmu? Apakah kau lapar? Aku akan membawakanmu sesuatu untuk dimakan. Anak. Anakku di mana? Anaknya tidak apa-apa. Kami baru saja menyelesaikan semua pemeriksaan di rumah sakit. Tidak ada masalah, tenang saja. Kalau begitu aku juga tidak apa-apa. Xiao Ying. Maaf, aku tahu Sui Mei selalu berniat jahat padamu. Tapi aku tidak menganggapnya serius. Bukan salahmu, orang bilang hanya ada pencuri 1000 hari. Tidak ada yang bisa waspada 1000 hari terhadap pencuri. Karena dia iri padaku. Pasti akan ada kesempatan. Kenapa istriku bisa sebanyak ini? Kalian rencananya kapan bertindak? Rekaman itu milik Nyonya rumah keluarga Jiang. Saya tidak berani melawan keluarga Jiang. Maksudmu apa? Kamu berani main-main denganku? Hahaha. Aku tidak berani main-main denganmu. Hanya saja aku butuh buku ini. Setelah urusan ini selesai, kamu bisa meminta apapun yang kamu mau. Baik. Rekaman. Kali ini aku akan membunuhmu. Ada apa? Aku merasa ada yang memperhatikan aku. Tidak ada, aku tidak melihat siapapun. Mungkin aku terlalu sensitif. Aku sedikit lelah. Kalau begitu kita pulang dulu. Baiklah, ayo kita pergi. Ah. Terbangun, tidak menyangka kan? Kita akan bersama. Kamu mau apa? Aku mau apa? Sebentar lagi kamu akan tahu, mati. Apa yang kamu lakukan pada kakak enam? Apa yang bisa kulakukan padanya? Dia adalah pelayan paling dihormati oleh Cui Qiaoyun. Tentu saja aku tidak akan mengapa-apakan dia. Siun. Kalau begitu, biarkan aku mati saja. Kau sudah pernah menyakitiku, dan aku sudah memaafkanmu. Bagaimana kau bisa membalas budiku dengan kejahatan? Aku membalas budi dengan kejahatan. Jelas-jelas kamu yang merebut Kak Jincheng dariku. Kamu bilang aku membalas budi dengan pengkhianatan. Aku tidak merebutnya. Jincheng sebenarnya tidak pernah mencintaimu. Memang. Jika bukan karena kesuksesanmu, apakah dia tidak akan mencintaiku? Semua karena kamu. Kamu brengsek. Lepaskan aku. Jika tidak, Jiang Jingcheng tidak akan melepaskanmu. Benarkah? Kamu sudah dekat mati. Kau masih berani membantah, ya? Kau pikir kau masih bisa kabur hari ini? Kau pikir Jiang Jingcheng masih punya kesempatan menemukanmu? Ku beritahu yang sebenarnya. Kali ini juga bukan aku yang menyuruh. Bukan aku. Aku harus membawamu ke sini. Maksudmu? Kau harus tahu, banyak sekali orang yang ingin kau mati. Tidakkah kau takut ketahuan? Takut. Sejak hari kau membuatku terkenal buruk. Aku tidak takut apa-apa lagi. Cepat lepaskan aku. Cepat lepaskan aku. Kalau tidak, Jiang Jiancheng tidak akan membiarkanmu keluar hidup-hidup, kan? HMPH. Jiang Xiancheng itu siapa sih? Sejak aku menjadi kapten, musuh pertamaku adalah keluarga Jiang.
Apa dendamu terhadap keluarga Jiang? Hahaha. Tebak saja. HMPH. Wajah ini terlihat familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di foto keluarga di Jincheng. Kau adiknya Jian Cheng. Siapa yang mau mengakui dia sebagai kakakku? Kalian semua satu keluarga. Apapun masalahnya bisa diselesaikan dengan baik. Selesaikan dengan baik. Hahaha. Dulu, ayahku mengusirku ke luar negeri selama beberapa puluh tahun demi Jiang Jingcheng. Merebut kembali Jiang Jing. Merebut kembali semua yang telah aku kehilangan. Jiang Yiran, aku punya cara untuk membantumu. Lu Ying adalah orang keluarga Jiang. Keluarga Jiang pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Kita bisa menggunakannya sebagai umpan. Lalu memancing orang-orang Jiang keluar, akhirnya. Kita serang bersama. Benar juga. Tidak ada yang akan dibiarkan lolos. Hahaha. Kenapa belum ada kabar juga? Tuan muda, kami pasti bisa menyelamatkan Nyonya muda. Semua salah saya. Saya seharusnya menjaga dia dengan baik. Tuan muda. Nyonya Xiao sudah menemukannya. Di pabrik kosong di pinggiran kota. Hati-hati. Sayang, kita harus bertahan. Ayah pasti akan datang untuk menyelamatkan kita. Sudah berapa lama lagi? Masih 10 menit lagi. Tuan muda, jangan khawatir. Jangan berpura-pura di sini. Aku tahu kamu. Pasti ingin menggoda pedagang itu, kan? Perempuan murahan memang cengeng. Sui Mei, aku dan kamu sama-sama perempuan. Kenapa harus bersikap begitu agresif? Cih. Perempuan murahan itu. Kenapa kamu berdarah? Kamu kira anak haram di perutmu itu masih bisa dipertahankan? Kamu benar-benar pantas mati. Berani-beraninya mengandung anaknya Jiang Jianchen. Tak heran kalian bisa bersama. Ternyata kamu mengancamnya dengan perutmu. Aku sudah memberitahumu, kan? Jiang Jing pasti tidak akan membiarkan wanita sepertimu, yang memiliki status seperti ini, melahirkan pewaris mereka. Kamu sama sekali tidak mengerti cinta. Cinta yang kamu rasakan selama ini bukanlah untuk Jiang Jiancheng. Melainkan hanya gelar Nyonya muda keluarga Jiang itu saja. Jangan bicara sembarangan di sini. Menikah dengan keluarga Jiang adalah impian setiap wanita. Kamu berpura-pura baik-baik di sini apa? Kamu memang tidak mengerti. Aku bilang kamu yang tidak mengerti. Sialan, anak yang ada di perutmu juga seharusnya mati. Kalian semua seharusnya mati. Tapi tidak masalah. Segera akan mati. Ah. Ya. Ah. 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 Aksen kampung. Aksen kampung. Cari mati. Berhenti. Jangan bergerak, Jiang Jiancheng. Aku tahu kau sangat hebat. Semua lebih baik dariku. Bahkan masih juara tinju. Tapi sayangnya, kamu juga punya kelemahan. Baiklah. Kamu mau apa, bilang saja. HMPH, kamu lupa kalau saya adikmu? Saya bilang padamu, jenderal itu milik saya. Cepat suruh orang tua itu keluar. Nyonya, biarkan wanita kamu mati di depanmu, jangan bergerak. Nona Cheng, aku mencintaimu. Tuan Jiang Yiran dan Tuan Muda telah memberimu banyak kesempatan. Kau tidak menghargai semuanya. Tidak hanya itu, kau juga melukai satu-satunya Nyonya muda keluarga Jiang. Kali ini siapapun tak bisa menyelamatkanmu. Xiao Ying. Xiao Ying. Ayo, kita pulang. Mengapa kau melakukan ini? Bibi ke-6. Dengan apa kau berhak mendapatkan Jiang Jiancheng? Sui Mei. Aku benar-benar menyesal mengenalmu.
Kau sudah bangun? Bagaimana keadaan Xiaoying? Tidak apa-apa lagi. Bagaimana dengan Jiang Yiran? Dia sudah meninggal. Dia pantas mendapatkannya. Awalnya papa dan mama masih berharap dia menjauh dari bisnis keluarga dan perselisihan. Tidak disangka dia melakukan begitu banyak hal buruk. Kasihan orang tua di dunia ini. Selama ini papa dan mama pasti sangat sedih. Mereka sedang mengurus pemakamannya. Lagi pula, dia adalah darah daging Jiang. Lalu darah daging itu ditangkap. Anakku. Anakku tidak apa-apa. Tenang saja, selain Chen Xiufen dan Lu Bo juga merupakan kaki tangan dalam kasus penculikan ini. Mereka ditangkap bersamaan. Tidak akan ada lagi yang ingin menyakitimu. Sama-sama. Kalau mau makan apa, bilang saja kepada kami. Kau rindu padaku? Rindu. Sakura. Ini adalah janjiku untukmu. Jian Cheng. Aku tidak bisa memberimu saham sebanyak ini. Nah, ini yang pantas kau dapatkan. Kau gadis yang baik. Layak untuk kita semua hargai. Apalagi perutmu semakin membesar setiap harinya. Saya pernah bilang akan membantu Anda menyelidiki asal-usul Anda. Sekarang sudah ada beberapa petunjuk. Bagaimana dengan orang tua Anda? Mereka adalah pekerja pensiunan yang baik hati dan sederhana. Sekarang mereka sedang menikmati masa pensiun. Benar, tentu saja. Selanjutnya aku akan segera menjemput mereka kembali ke keluarga Jiang. Mari kita berbakti. Baik. Periksa. Aku sedang bekerja di kantor. Aku membawa sedikit uang. Kemudian saya belikan kamu sebuah cincin. Saya pasangkan untukmu. Itulah rencana kreatif terbaru dari Departemen Desain. Tuan Yang, apakah Anda masih punya saran? Saya rasa ide ini tepat. Cincin di tangan Tuan Jiang itu adalah pemberian dari Tuan Jiang. Iya, Hom. Iya, ini terlalu romantis. Kalau begitu kita bubar saja. Kok kamu cepat sekali naik? Aku masih berniat menjemputmu. Tidak apa-apa, aku tahu kamu sibuk bekerja. Tidak perlu menjemputku. Lihatlah ini. Jiang Jiu. Cincin ini adalah pemberian Jiang Jiu. Benar-benar bagus, sudut mataku ini. Melihatnya, pasti iri ya. Nikmat banget ya. Bagaimana mereka tahu kalau aku memberikanmu cincin? Aku cuma sedikit pamer saja. Wanita. Istri. Ini adalah grup Jiang, loh. Tapi cincin ini sebenarnya sangat murah. Omong kosong. Cintamu padaku tak ternilai harganya. Kaya, ya. Dan punya seseorang, ya. Pekerjaan itu sudah selesai. Semoga Presiden dan Nyonya Wang Langgeng bahagia. Hahaha.